Hai semua, saya Maratu Kiptiah, mahasiswi STK IP PGRI Ponorogo dari kelas TBSIB Angkatan 2021. Untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menyimak, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Sabtu Bersama Bapak. Sabtu Bersama Bapak adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Monty Tiwa dan diproduseri oleh Audi Muya Hidayat, berumah produksi di Vaco Pictures. Film ini merupakan film adaptasi dari novel bestseller karya Aditya Muya. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 43 menit 24 detik. Ada banyak tokoh yang berperan penting di dalam cerita, yaitu tokoh Bapak yang diperankan oleh Abimana Arya Satya, Mama diperankan oleh Ira Wibowo, Satya diperankan oleh Arifin Putra, Risa atau istri Satya diperankan oleh Acha Septriasa, Cakra atau Saka diperankan oleh Deva Mahendra, dan tokoh Ayu diperankan oleh Sheila Dara Aisyah. Film ini berlatar tempat di dua negara, yaitu Indonesia dan Perancis. Pengambilan gambar dalam film ini banyak dilakukan di rumah, apartemen, kantor, dan juga restoran. Latar waktu dalam film ini cukup lengkap. Ada setting waktu pagi, sore, dan juga malam. Film Sabtu Bersama Bapak memiliki alur campuran, yaitu maju mundur. Penokohan dalam film ini secara garis besar tidak memiliki tokoh antagonis, alias masing-masing merupakan tokoh protagonis. Hanya saja tokoh-tokohnya digambarkan layaknya manusia biasa yang memiliki kekurangan. Sudut pandang yang ada di sini menurut saya adalah dari sudut pandang sutradara atau serba tahu. Film Sabtu Bersama Bapak adalah sebuah film yang menceritakan kisah kehidupan keluarga kecil yang diisi oleh pasangan Bapak Gunawan dan Mama Ice dengan kedua anak laki-laki mereka, yaitu Satya dan Cakra. Kisah ini dimulai dengan adegan di mana tokoh Bapak divonis menderita kanker. Tidak begitu dijelaskan mendetail mengenai penyakit yang diderita Bapak, tetapi Bapak terlihat yakin bahwa umurnya akan segera habis. Saat mengetahui hal tersebut, Bapak yang merupakan orang yang sangat percaya bahwa hidup harus selalu terencana, ia menyiasati kehidupan keluarganya ke depannya, terutama untuk kedua putranya yang masih kecil, dengan merekam berbagai video yang berisi tentang pesan-pesan dari Bapak untuk menemani tumbuh kembang anak-anaknya hingga mereka dewasa dan menikah. Video-video ini akan diputar tiap hari Sabtu sepeninggal Bapak pergi. Film ini berfokus pada pesan-pesan tentang kehidupan dari sudut pandang Bapak. Ada banyak pelajaran menarik yang bisa ditemukan pada film ini. Bagian favorit saya ada pada saat tokoh Mama sedang mengidap penyakit kanker payudara, tetapi tetap berusaha sembuh seorang diri tanpa menceritakan apapun kepada kedua anaknya. Karena anak-anaknya ini telah memiliki kesibukan masing-masing, di mana si sulung telah berkeluarga dan yang bungsu sibuk dengan urusan kantornya. Mama sangat berpegang teguh pada pesan suaminya, yakni tokoh Bapak, yang pesannya adalah saat muda kita tidak menyusahkan orang tua kita, maka saat usia tua pun janganlah kita menyusahkan anak-anak kita. Sosok Mama ini betapa sabar luar biasa. Ia menjadi pasokan semangat dan pelipur lara paling hangat untuk anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucunya. Selain itu, ada juga scene atau adegan yang menjadi favorit saya di sini, yakni saat Satya bertengkar dengan istrinya Risa. Dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik di antara keduanya, sehingga terjadilah salah paham. Risa yang telah berusaha memberikan yang terbaik dari dirinya untuk suami dan anak-anaknya merasa kecewa. Risa pergi dari rumah. Kemudian Satya merenungi perbuatannya dan dia sadar bahwa selama ini kedua anak mereka sangatlah bergantung kepada Risa. Kemudian Satya pun bermimpi bertemu mendiang Bapak di dalam tidurnya. Satya melihat bapaknya yang mengatakan bahwa hidup harus selalu terencana dan berpikir ke depan. Namun ternyata ada pesan yang belum Satya pahami,
yakni bahwa bapak tak hanya menyuruhnya untuk mempersiapkan masa depan tetapi juga memperhatikan masa kini, khususnya bersama keluarga. Satya pun menyadari kesalahannya dan berusaha mencari Nisa. Kemudian akhirnya mereka kembali berbaikan. Singkat cerita, kisah ini memiliki akhir yang bahagia atau happy ending, di mana tokoh mama berhasil sembuh dari penyakitnya dan Cakra berhasil mendapatkan jodoh. Film ini ditutup dengan adegan manis di mana Cakra menonton video terakhir dari bapak yang hanya boleh dibuka saat putranya hendak menikah. Kemudian beralih dari adegan tersebut muncul adegan flashback saat bapak menyerahkan dokumentasi rekaman terakhirnya untuk mama di kamarnya dan disusul oleh Satya dan Cakra yang masih kecil berusaha berebut bapaknya. Di akhir cerita juga dijelaskan mengapa sosok bapak repot-repot merekam video untuk keluarganya. Dikarenakan bapak sebenarnya masih belum siap meninggalkan mereka dan video-video tersebut adalah usaha terakhirnya untuk menemani keluarganya. Ada kata yang mengharukan bagi saya di sini, yaitu saat bapak mengatakan bahwa dia hanyalah sosok masa lalu di balik layar kaca yang menolak untuk pergi. Sedangkan mama atau istrinya adalah masa depan untuk keluarga mereka. Sosok bapak dilukiskan sebagai sosok yang penyayang dan penuh kasih yang berusaha memposisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga dengan sangat baik. Tak hanya itu, bapak juga merupakan sosok suami yang romantis. Menurut saya, kelebihan dari film ini sangat banyak terletak pada amanatnya, yakni dari pesan-pesan yang bapak sampaikan dapat berguna untuk siapa saja dalam memandang kehidupan. Bahwa memang hidup perlu untuk direncanakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebab hidup hanya sekali dan tak akan mampu diulang lagi. Selanjutnya, kekurangan dari film ini adalah kurang adanya konflik yang serius, sebab terfokus pada pengaplikasian pesan dari bapak sehingga kurang menambah gregetan para penontonnya. Tapi bagi saya film ini memang baik untuk ditonton bagi siapa saja dan sangat menginspirasi. Oke, mungkin itu saja review saya mengenai film Sabtu Bersama Bapak. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. See you.